Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alaika Rahmah dengan NIM 2024-03-0089. Saya dari kelas 3C. Baik, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Ibu Pamungkas Setia Mulyani, MPD. Nah, di sini kita ada di menu utama ya teman-teman. Di sini terdapat 4 menu, yaitu ada petunjuk penggunaan media, tujuan pembelajaran, subbab materi, dan pokok bahasan materi. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan media, yaitu untuk membantu kalian mengetahui fungsi-fungsi dari button tersebut, yaitu ada home untuk ke menu utama, next untuk slide selanjutnya, back untuk kembali, dan catatan yang berisi pokok bahasan materi. Tujuan dari media pembelajaran dan sumber belajar adalah untuk memahami konsep dasar media, sumber belajar, dan alat peraga, memahami klasifikasi dan kriteria media pembelajaran yang relevan di MI atau SD untuk merancang media pembelajaran, menjelaskan konsep yang abstrak dan menjadi lebih nyata dan mudah dipahami, dan membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga siswa lebih bersemangat untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke subbab materi, kalian tahu nggak sih apa itu media belajar dan sumber belajar? Ya, betul sekali. Media belajar adalah alat atau sarana untuk menyampaikan suatu pesan dan gagasan, sehingga dapat merangsang pikiran serta minat perhatian siswa sedemikian rupa. Contohnya yaitu ada video, televisi, dan komputer. Sedangkan sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Contohnya buku, jurnal, dan artikel, dan lain sebagainya. Di subbab materi terdapat 12 bab, dan di sini saya akan membahasnya satu persatu. Kalau kalian ingin tahu judul per babnya, kalian bisa lihat di menu utama ada button catatan yang berisi pokok bahasan materi. Bab 1 di sini akan menjelaskan tentang komponen, fungsi, peran, ciri-ciri, dan kegunaan media dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu ada komponen media dan sumber pembelajaran, yaitu terdapat 4 komponen, ada pesan, orang, alat atau bahan, dan teknik atau metode. Terdapat 5 fungsi utama dari media dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fungsi motivasi dan peningkatan minat. Yang kedua ada fungsi mengatasi keterbatasan. Yang ketiga yaitu ada fungsi penguatan. Yang keempat yaitu ada fungsi individualisasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pengalaman nyata. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri media dan sumber pembelajaran. Ciri-ciri media dan sumber pembelajaran yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada ciri utama dan ciri tambahan. Ciri utama yaitu ada ciri fiksatif yang dapat direkam dan disimpan, kemudian ciri manipulatif yang dapat mengubah bentuk atau waktu, dan ciri distributif yang dapat dibagikan ke banyak siswa. Sedangkan ciri tambahannya yaitu ada multimodal, interaktif, adaptif, dan aksesibel. Peran media dalam proses pembelajaran yaitu ada alat bantu pedagogis, sumber pembelajaran mandiri, media komunikasi, dan alat evaluasi. Nah, untuk manfaat media dan sumber pembelajaran banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya yaitu untuk membantu guru menyampaikan materi secara sistematis dan menarik perhatian siswa, sehingga proses belajar tidak monoton. Selanjutnya kita masuk di bab 2. Di sini akan membahas tentang hakikat media dan sumber pembelajaran di MI atau SD. Yang pertama yaitu ada klasifikasi media pembelajaran. Pengklasifikasian media pembelajaran berarti mengelompokkan berbagai alat atau bahan ajar yang berfungsi mendukung efektivitas proses pembelajaran berdasarkan jenisnya. Tujuan dari klasifikasi media pembelajaran tersebut adalah untuk memahami bagaimana media bekerja dalam proses pembelajaran dan untuk mempersiapkan penggunaannya secara optimal. Hubungan media pembelajaran dan sumber belajar tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi karena media menyajikan informasi dengan cara yang komunikatif, sedangkan sumber belajar memperluas wawasan dan memberikan konteks yang lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk di bab 3. Di sini akan membahas tentang jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran yang benar.
Secara umum, jenis-jenis media pembelajaran dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada media audio, media visual, media audiovisual, dan media berbasis teknologi digital. Media audio adalah media yang menggunakan suara sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi, pesan, atau materi pelajaran. Media visual adalah media yang menampilkan pesan dalam bentuk gambar, tulisan, atau simbol. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan antara suara dan gambar, sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Media berbasis teknologi digital adalah jenis media yang dibuat, disimpan, atau disebarkan menggunakan perangkat atau sistem digital. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memilih sumber media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, pahami tujuan pembelajaran, kenali karakteristik peserta didik, evaluasi kualitas sumber media, pertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas, integrasikan dengan metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu uji coba dan evaluasi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan lingkungan, dan kondisi setempat. Bab 4 di sini akan membahas tentang prinsip penggunaan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber belajar. Apa sih prinsip tersebut? Yaitu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, keterpaduan dengan metode pembelajaran, dan kualitas teknik yang baik. Kemudian, kriteria pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran, yaitu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, karakteristik dan tingkat kesulitan materi pembelajaran, ketersediaan media dan sumber daya pendukung, dan guru harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan fleksibilitas media baik dari sisi guru maupun peserta didik. Bab 5 di sini membahas tentang model-model media dan sumber belajar anak di MI atau SD. Apa sih model pembelajaran di MI atau SD? Nah, di sini terdapat 3 jenis model. Yang pertama yaitu ada media audio, yang kedua ada media visual yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu media grafis dan media cetak, dan yang terakhir yaitu ada media audiovisual yang juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Nah, di sini terdapat 8 sumber belajar. Yang pertama yaitu ada pesan, yang kedua orang, yang ketiga yaitu kelompok yang didesain khusus menaruh sebagai sumber belajar utama, yang keempat yaitu ada kelompok orang yang memiliki profesi, yang kelima bahan dan program, yang keenam alat, yang ketujuh metode, dan yang kedelapan latar. Selanjutnya yaitu ada aplikasi yang dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar di MI atau SD. Aplikasi tersebut banyak sekali ya teman-teman. Contohnya di sini yaitu ada aplikasi penyampaian materi, yaitu ada PowerPoint, ada Sparkle Video Scribe, dan Genius. Yang kedua yaitu ada aplikasi penilaian pembelajaran online, yaitu ada Kahoot, ada Google Form, dan Quizzes. Bab 6 di sini membahas tentang mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Mengembangkan media dan sumber belajar sederhana berarti membuat atau memanfaatkan sarana pembelajaran yang mudah diperoleh, murah dan tidak rumit, tetapi tetap efektif untuk membantu proses belajar peserta didik. Contoh media dan sumber belajar sederhana yaitu ada papan tulis, poster, majalah pamflet, gelas dan lilin untuk praktek IPA. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan tantangan dari media dan sumber belajar sederhana. Keuntungannya yaitu mudah dibuat dari bahan yang tersedia di lingkungan sekitar dengan biaya yang rendah seperti barang bekas sehingga efisien dan ekonomis. Lalu tantangannya yaitu guru menghadapi kesulitan dalam memilah dan mengembangkan sumber belajar yang kredibel terutama jika menggunakan teknologi. Bab 7 yaitu mengembangkan media dan sumber belajar visual. Mengembangkan media visual dalam pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya tetap efektif, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Lalu, proses pengembangan media visual menurut Arsha dan Sadiman, yaitu ada 6. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran, perancangan media visual, pengembangan media, implementasi dan uji coba, evaluasi dan revisi, dan yang terakhir yaitu ada distribusi dan pemanfaatan. Manfaat menggunakan media visual di sini banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya yaitu ada proses pembelajaran lebih menarik dan dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kelebihan dan kekurangan dari media visual, kelebihannya yaitu ada konkret dan jelas, menarik perhatian peserta didik, mendukung pemahaman cepat dan fleksibel penggunaannya. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada penglihatan, butuh keterampilan desain, biaya dan waktu produksi, dan tetap membutuhkan audio. Tujuan pengembangan dari media pembelajaran meliputi menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan efektif, membantu siswa belajar lebih mandiri, dan mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang kompleks. Lalu, tujuan pengembangan dari sumber belajar juga meliputi pencarian dan penyusunan sumber belajar yang relevan dengan topik yang diajarkan, pemanfaatan teknologi, dan mengembangkan sumber belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Di sini bab 8 juga akan membahas tentang mengembangkan media dan sumber belajar audio. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis audio berarti menciptakan sarana pembelajaran yang memanfaatkan suara sebagai medium utama. Lalu, proses pengembangan media audio ada 6. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, pilih isi materi yang sesuai, perancangan naskah audio, rekam suara dan pastikan suara yang jelas, implementasi dan uji coba, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan revisi. Manfaat dari penggunaan media audio, salah satunya yaitu peserta didik tidak perlu membaca panjang lebar, cukup mendengarkan sehingga fokus bisa lebih terjaga. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari media audio. Kelebihannya yaitu meningkatkan konsentrasi pendengaran, efisien dan praktis, mengembangkan imajinasi, dan biaya yang relatif murah. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak menampilkan visual atau gambar dan siswa pasti akan cepat bosan. Kesulitan dalam menangkap informasi, memerlukan kondisi yang tenang dan ketergantungan kualitas suara. Tujuan dari pengembangan media audio adalah membantu guru menjelaskan konsep dengan cara yang lebih sederhana, musik latar atau gaya bicara yang ekspresif membuat pembelajaran terasa lebih hidup, memberi kesempatan belajar bagi siswa dengan keterbatasan penglihatan atau kesulitan membaca, dan yang terakhir yaitu ada intonasi, pengulangan, dan penekanan suara membuat informasi lebih mudah diingat. Bab 9 di sini juga akan membahas tentang mengembangkan media pembelajaran audiovisual. Mengembangkan media pembelajaran audiovisual berarti merancang dan memproduksi bahan ajar yang memadukan suara dan gambar untuk membantu proses belajar. Lalu untuk proses pengembangan media audiovisual di sini juga ada 6. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, pilih isi materi yang sesuai, membuat naskah dan storyboard, produksi audio dan visual, implementasi dan uji coba, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan revisi. Manfaat penggunaan media audiovisual salah satunya yaitu untuk mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Kelebihan dari media audiovisual adalah materi lebih jelas karena siswa bisa mendengar penjelasan sekaligus melihat gambar atau animasi. Kombinasi suara, warna, dan gerakan membuat siswa lebih fokus dan tidak cepat bosan, dan cocok untuk siswa yang lebih mudah belajar dengan mendengar maupun melihat gerakan. Sedangkan di sini kekurangan dari media audiovisual yaitu membuat video atau animasi berkualitas membutuhkan peralatan, keterampilan, dan waktu. Siswa dengan keterbatasan penglihatan atau pendengaran mungkin kesulitan mengakses sepenuhnya. Dan visual atau musik yang berlebihan bisa membuat siswa lebih fokus pada hiburan daripada isi materi. Tujuan utama dari pengembangan media audiovisual adalah agar materi lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan lebih efektif dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Bab 10 di sini juga membahas tentang perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Efektivitasnya mencapai kategori sangat efektif dalam banyak studi, terutama ketika digunakan secara terencana, relevan, dan didukung oleh infrastruktur serta pelatihan guru yang memadai, pelatihan sumber belajar.
Keunggulan utamanya adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, memperjelas konsep dan informasi, memperluas akses, dan mendukung gaya belajar yang beragam. Faktor yang mempengaruhi efektivitasnya adalah kesenjangan digital, kesiapan dan kompetensi guru, desain konten, dan potensi distraksi. Perkembangan media berbasis teknologi dari masa ke masa, yang pertama yaitu ada era awal 1960 sampai 1980, yaitu tentang komputer dan audiovisual. Yang kedua yaitu awal komputer dalam pendidikan 1960 dan 1980. Ketiga yaitu era internet dan e-learning 1990 sampai 2000, yaitu tentang web dan LMS. Yang terakhir yaitu era digital dan revolusi industri, yaitu pada tahun 2010 hingga sekarang. Peran dan manfaatnya yang pertama yaitu penyaji materi interaktif dan menarik, visualisasi konsep abstrak, pendorong kolaborasi dan interaksi, disverifikasi gaya belajar, dan pengembangan keterampilan digital. Lalu ada strategi untuk mengoptimalkan penggunaan media berbasis teknologi. Yang pertama yaitu ada strategi untuk guru, yaitu ada interaksi pedagogis yang tepat, pemanfaatan media interaktif, fasilitas pembelajaran personal dan kolaboratif, dan yang terakhir yaitu ada literasi digital dan keamanan. Yang kedua yaitu ada strategi untuk lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada penyediaan infrastruktur dan akses merata, pengembangan profesionalisme guru, kebijakan dan dukungan teknis, dan yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi dampak. Nah, sekarang kita lanjut di bab 11. Di sini bab 11 akan membahas tentang mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media berbasis komputer merujuk pada penggunaan komputer untuk menyajikan materi yang dapat mencakup simulasi, tutorial, dan praktek. Video interaktif adalah evolusi dari video linier atau pasif, yang untuk video interaktif adalah evolusi dari video linier atau pasif untuk memungkinkan penonton yang berpartisipasi aktif di dalamnya. Untuk tahapan proses pengembangan media pembelajaran berbasis komputer dan video interaktif, di sini menggunakan kerangka kerja EDI. Tahapan yang pertama yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Untuk komponennya di sini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Penerapan media dan sumber belajar berbasis komputer dan video interaktif adalah penggunaan teknologi komputer serta tayangan video yang dilengkapi fitur interaktif untuk mendukung proses pembelajaran. Pada intinya, peserta didik tidak hanya menonton video secara pasif, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan materi melalui komputer, misalnya dengan menjawab pertanyaan, memilih jalur cerita, atau mengakses informasi tambahan. Manfaat media berbasis komputer salah satunya adalah siswa dapat mengakses materi kapan saja, sehingga mendukung pembelajaran secara mandiri. Kelebihan dari media berbasis komputer adalah memberikan pengalaman belajar yang interaktif melalui simulasi kuis dan animasi, fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dan mampu memvisualisasikan konsep abstrak seperti anatomi fisika atau matematika dengan lebih jelas. Nah, untuk kekurangan dari media berbasis komputer adalah membutuhkan perangkat listrik dan internet yang stabil sehingga sangat bergantung pada teknologi, dan interaksi sosial berkurang karena siswa lebih banyak berhadapan dengan layar dibandingkan berdiskusi langsung dengan guru atau teman. Sedangkan untuk kelebihan media video interaktif adalah sangat mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning, memperjelas materi dengan visualisasi langsung sehingga pemahaman lebih cepat dibandingkan membaca teks, dan meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka tidak hanya menonton, tetapi juga berinteraksi dengan pertanyaan atau pilihan yang ada di dalam video. Kekurangannya dari media video interaktif adalah membutuhkan biaya dan proses produksi yang cukup mahal, ketergantungan pada teknologi cukup tinggi, sehingga jika perangkat atau aplikasi bermasalah, pembelajaran bisa terganggu, dan akses tidak merata terutama bagi siswa di daerah yang keterbatasan dengan internet. Selanjutnya kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 12, yang akan membahas tentang mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT.
ICT adalah Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup semua teknologi yang digunakan untuk menangani informasi termasuk teknologi komputer, internet, telepon, dan media digital lainnya. Media pembelajaran berbasis web adalah sarana yang menggunakan jaringan internet, contohnya website, platform online, dan aplikasi berbasis web, sebagai media utama untuk menyampaikan materi, berinteraksi, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Karakteristik dari media pembelajaran berbasis web dan ICT adalah interaktif, multimedia, fleksibel dan aksesibel, mandiri, dan terkini. Jenis media pembelajaran berbasis web dan ICT yaitu meliputi sistem manajemen pembelajaran atau LMS, konten atau modul digital, media sosial edukasi, simulasi dan game edukasi, webinar dan konferensi video. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan media yang menggunakan model EDI. Yang pertama yaitu ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Untuk prinsip desain media pembelajaran berbasis web dan ICT yaitu meliputi prinsip pedagogis, prinsip desain grafis, prinsip usability, dan prinsip aksesibilitas. Manfaat dari media berbasis web dan ICT yang pertama yaitu ada penyajian materi yang variatif dan interaktif, membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Yang kedua, memungkinkan proses pembelajaran tetap berlangsung tanpa batasan ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu melatih literasi digital, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi melalui media digital. Kontribusi media berbasis web dan ICT antara lain, penyediaan sumber belajar yang kaya, peningkatan efisiensi waktu dan biaya, fasilitas kolaborasi global. Untuk poin terakhir yaitu ada pengukuran efektivitas. Yang pertama yaitu ada hasil belajar kognitif, kepuasan pengguna, aktivitas dan tingkat interaksi, dan yang terakhir yaitu ada retensi pengetahuan. Nah, sudah selesai teman-teman dari 12 bab tersebut. Sekarang kita akan ambil kesimpulannya. Yang pertama yaitu ada pengembangan media dan sumber pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Media yang inovatif dan sumber yang beragam mampu memperkaya pengalaman belajar, memudahkan pemahaman, serta menumbuhkan motivasi peserta didik. Contoh dari pengembangan medianya yaitu ada e-learning interaktif, game edukasi, dan modul digital. Sedangkan untuk contoh sumber pembelajarannya yaitu ada perpustakaan digital, sosial media, dan laboratorium sekolah. Thank you for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.